Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh pada pembelajaran yang kelima. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, adik-adik, pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Nah, sekarang kita bahas ya. Kebijakan pertama yaitu Kebijakan Oeang Republik Indonesia atau ORI. Oeang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, adik-adik, pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Yang kedua, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran yaitu Dermawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Nah, konferensi ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi yang kedua yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Yang ketiga, pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, yaitu Surahman, mengusulkan program pinjam nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tujuan Bank Tabungan Pos adalah untuk menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran yaitu A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Dan yang kelima yaitu Rencana Kasimo.
Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo, menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Nah, adik-adik, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, itu dia ya adik-adik, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang mempraktikkan gerakan dan pola lantai tari merak. Nah, kita kan sudah mengetahui beberapa gerakan dan pola lantai pada tari merak yang dilakukan secara berkelompok. Masih ingat kan adik-adik? Ada pola lantai horizontal, diagonal, dan juga melingkar. Gerakan tari dalam kelompok harus dilakukan dengan kompak dan memiliki komposisi formasi tarian yang baik. Nah, tujuannya apa? Agar tarian yang ditampilkan dengan baik, berlatihlah secara rutin dan menggunakan properti tari yang sesuai. Pada tari merak, salah satu properti yang digunakan adalah selendang, yang ujungnya dikaitkan ke salah satu jari. Nah, adik-adik, berikut ini beberapa contoh gerakan dalam tari merak. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, menurunkan kedua tangan. Yang ketiga, mengatupkan tangan dan kaki. Yang keempat, menggerakkan tangan kanan ke atas ke bawah. Dan yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas ke bawah. Nah, adik-adik nanti boleh mempraktikkan di rumah masing-masing ya tarian meraknya. Nah, itu dia ya adik-adik materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini adik-adik dapat mengerti dan memahami pelajaran yang ada di sekolahnya, khususnya kelas 6 ya. Nah, jika adik-adik ada yang belum paham atau mengerti, adik-adik boleh mengetiknya pada kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi, bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh, pada pembelajaran yang ke-6. Nah, adik-adik, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Keberagaman yang ada justru menjadi penyemangat bangsa Indonesia agar selalu menjaga persatuan. Rasa persatuan yang besar itulah yang mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bebas dari penjajahan bangsa lain. Nah, adik-adik, perbedaan itu bukan untuk saling mengejek ya, atau membanding-bandingkan mana yang terbaik. Oleh karena itu, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk
menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankannya. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Dan yang ketujuh adalah melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menerapkannya dalam kehidupan? Jika belum, mari ya kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan manfaat kegiatan tersebut. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, adik-adik, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah supaya tercapainya mufakat. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Manfaatnya adalah supaya menambah wawasan dan pengetahuan sosial. Yang ketiga, mengikuti acara-acara kebudayaan. Manfaatnya adalah supaya bisa mengenal lebih banyak kebudayaan. Yang keempat, mempelajari budaya suku bangsa lain. Manfaatnya adalah supaya bisa mengetahui macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Yang kelima, melakukan kerja bakti di lingkungan. Nah, apa manfaatnya adik-adik? Ya, supaya melatih kita untuk bekerja bersama-sama. Pertanyaan kedua, apa manfaat persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan? Nah, manfaat persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan adalah supaya tidak terjadi perpecahan pada masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo adik-adik, ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari. Masih ingatkah apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai PUEBI. Kita dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai pedoman. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama ya teks berikut ini, lalu nanti kita temukan kata baku dan kata tidak bakunya. Judulnya adalah Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya.
Tentu tidak mudah untuk menyatukan keberagaman tersebut. Akan tetapi, dengan saling menghormati dan menghargai, keberagaman tersebut memiliki nilai tersendiri dan membuat Indonesia semakin indah. Di Indonesia terdapat peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut memiliki arti yang mendalam bagi Indonesia, yaitu apabila kita bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Akan tetapi, apabila kita terpecah belah, maka kita akan hancur. Peribahasa tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Nah, itu dia teksnya ya adik-adik. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, temukan kata tidak baku yang terdapat dalam teks tersebut. Ayo, apakah adik-adik sudah menemukannya? Nah, kata yang tidak baku pada teks di atas tadi adalah yang pertama, keberagaman. Yang kedua, peribahasa. Yang ketiga, arti. Yang keempat, kuat. Dan yang kelima, kepribadian. Pertanyaan kedua, tuliskan perbaikan pada kata tersebut agar menjadi kata baku. Nah, sekarang kita perbaiki ya adik-adik. Kata yang tidak baku tadi kita ubah menjadi kata baku. Yang pertama, keberagaman. Kata bakunya adalah keberagaman. Yang kedua, peribahasa. Kata bakunya adalah peribahasa. Yang ketiga, arti. Kata bakunya adalah arti. Yang keempat, kuat. Kata bakunya adalah kuat. Dan yang kelima, kepribadian. Kata bakunya adalah kepribadian. Nah, sudah pahamkah adik-adik menemukan dan mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku? Nah, semoga dengan video pembelajaran ini adik-adik dapat memahami dan mengerti pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik belum paham atau kurang mengerti, adik-adik boleh menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.